Di video ini kita akan membahas penerapan nilai-nilai Pancasila terutama pada sila kedua. Menurut Mas Dapat, penerapan sila kedua itu seperti apa di masyarakat dan nilai-nilainya itu seperti apa? Kalau menurut saya Pancasila sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan yang adil. Jadi kita itu harus adil kepada sesama manusia, karena kan kita di Indonesia itu banyak yang berbeda-beda kan, Ya, berbeda agama, suku, budaya, ras. Nah, kita itu jangan saling mendiskriminasi, ya. harus saling bersatu. Oke, menurut Mas Fatika dari pernyataan Mas Dapat itu seperti apa? Mungkin dari pernyataan Mas Dapat, mungkin ada pernyataan lain dari Mas Fatika. Bagi saya menanggapi kemanusiaan yang adil dan beradab itu yang sederhana, gak usah yang berbelit-belit. Kayak kemanusiaan yang adil dan beradab itu kan bagaimana cara kita memperlakukan orang lain dengan adil dan beradab. Ya, Kalau semisal adil itu ya kita nggak usah membeda-bedakan, maksudnya kayak orang lain itu gini-gini nggak usah. ya. Dia dari suku mana, dia dari agama apa, warna kulitnya gimana, itu nggak usah dibeda-bedakan. Jadi semua kita anggap rata. Dan beradab itu kita lebih menghargai yang lebih tua dan menghormati yang muda. Kalau dari saya cuma sederhana seperti itu. Ya, ini dari Mas Dapat dan Mas Fatika intinya adalah sila kedua itu mengajari kita bagaimana menghargai orang lain, Ya betul. tua ataupun muda, Betul. perempuan maupun laki-laki, Ya. sesuai hak dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Jadi dari sila kedua ini kita bisa belajar bagaimana menghargai dan menghormati dan bersikap adil dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Mungkin dari penerapan itu seperti itu. Nah, kemarin aku baca berita itu Indonesia lagi darurat bullying di sekolah. 2025 kemarin aja ada kasus yang sampai membuat siswanya meninggal. Dan ini benar-benar nggak nyambung sama sila kedua yang sedang kita bahas ini. Betul sekali. Nilai sila kedua itu artinya tidak boleh, kan dari sila kedua kan tidak diperbolehkan menjadi ataupun berperilaku semena-mena terhadap orang lain. Ya, Jadi kita tidak boleh melangkahi hak asasi teman kita, entah itu teman kita, senior kita maupun junior kita. Jadi kita harus menghargai, tetap menghormati dan bersikap adil pada siapapun. Benar Pak, saya setuju sama pendapatnya Mas Anggara. Jadi kita itu ya janganlah membuli sama yang misal kayak kurang bisa bergaul atau orang yang terlalu berdiam. Janganlah dibully, kita ayomi lah sama-sama itu. ya betul. Kalau semisal ada temen yang sekiranya pendiam terus nggak banyak bicara, kayak takut bandung itu, kalau bagi saya ya di Harus kita temani, ya betul kita ayomi bareng-bareng gitu. Dan di tahun kemarin ada kasus Timothy yang lompat dari gedung 4 lantai dan akhirnya meninggal karena kasus perundungan juga. Kalau boleh tahu itu kronologinya gimana? Jadi Timothy ini adalah mahasiswa baru di Universitas Udayana Bali yang mengambil jurusan psikologi, Iya. mendapatkan perundungan dari teman satu mahasiswanya. Oh, yang satu kelas itu ya? Iya, jadi dia merasa depresi, akhirnya naik ke gedung, lalu lompat. Sempat ditangani di ICU, tapi Tuhan berkehendak lain dan akhirnya meninggal. Mungkin dari situ kita bisa ambil pelajaran di sila kedua
Kalau bagi saya jadi kalau bagi saya yang tetap disalahkan ya teman sekelasnya. Daripada sekelas mahasiswa kok nggak bisa menghargai teman yang ada kekurangan, terus malah dibully gitu. Wah, kasihan sekali menurut saya. Menurut Bapak bisa jadi orang tua dari pelaku pembuli itu semisal agar tidak diulang lagi, mungkin parenting apa yang mungkin bisa Mas Dapat terangkan kepada anaknya? Kalau semisal saya jadi orang tua, parenting yang saya terapkan, Setidaknya sebelum untuk mencegah lah, untuk mencegah gimana? Ya, pencegahan. Misal dari Mas Watika, misal suatu saat nanti menjadi orang tua, Ya, agar kasus Timothy ini tidak terulang, entah itu anaknya Mas Watika menjadi pelaku atau korban, mungkin pencegahan apa yang akan Mas Watika ajarkan? kalau dari saya pencegahan agar kelak anak saya nggak jadi pelaku ya dari kecil terus dididik agar menghargai orang lain, dan kalau nggak mau merasakan ya jangan jadi pelaku. Setidaknya kalau Anda nggak bisa menolong ya jangan jadi pelakunya. Ya, betul. Kemudian kalau semisal jadi korban dari kecil, kalau bisa ya diajari semisal ya bela diri atau tegas dengan orang lain agar tidak ditindas. Itu kan contoh-contoh kecil agar nggak dipandang sebelah mata dengan orang lain. Kalau bagi saya itu. Kalau dari Mas Dapat gimana? Bisa jadi orang tua di masa depan. kalau menurut saya kalau jadi orang tua ya benar sih kata Mas Fatika, selama sedari kecil itu harus diberi yang didikan yang tegas atau diikutsertakan Bela diri. bela diri. Ya, betul, bagus itu. Itu saya setuju karena dengan itu anak itu mempunyai mental Betul. mempunyai mental yang kuat, akhirnya apa ya namanya, tidak merasa terkucilkan lah gitu. Jadi misal ada teman yang memojokkan, dia bisa membela diri lah, Nah. paling tidak. Anda iya gitu. Dan tidak nanti misal ada pembulian, entah itu pemukulan ataupun dimojokkan, nanti jadi anak itu ada mental untuk melawan. Melawan. Atau bisa juga untuk menolong, Ya, Ya. betul. Malah bantu gitu. malah bagus. Ya, Bisa ada, kita tahu ada teman sedang dibully, kita hampiri, kita ayomi, kita lindungi ya, betul. si teman tersebut. Jadi jadi pembulian itu nanti akan tercegah Nah, dan malah akan teratasi dengan sendirinya, karena kan dari sekecil sudah diajari bela diri, untuk membela diri semisal ada genting, terus kemudian harusnya kan diajari bagaimana menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri. Jadi nanti semisal ada kasus, nanti diberitahu, semisal nanti kalau kamu jadi ini gimana. Ya. Jadi kan jadi tahu anak itu bagaimana rasanya dibully dan cara mengatasinya. Dan semoga semakin tahun ke tahun pembulian ini semakin teratasi dan Bisa terputus. terputus. Karena kasihan nanti seperti Timothy contohnya sampai harus lompat dari gedung dan meninggal, dan ada kasus contoh-contoh lainnya. Dan pembulian terutama disabilitas itu kan sangat memprihatinkan. Disabilitas sudah entah itu kekurangan dari fisik atau mental, masih harus menghadapi pembulian, kasihan. Ya. Jadinya dalam Pancasila sila kedua ini nilainya itu bukan hanya menghargai
bersikap adil pada seseorang, siapapun itu, dan apapun itu pangkat, golongan atau apapun itu, semua Betul, sama. semua sama. Tidak ada yang berbeda. Ya, Karena dalam Islam pun sebenarnya semua makhluk itu kan di hadapan Tuhan kan sama-sama dari tanah juga akan kembali ke tanah. Mungkin diskusi kita sudah cukup ya, maksudnya dari segi pendapat ya sekiranya intinya juga sama. Boleh ditutup kan? ya, mungkin itu saja video kami untuk membahas Pancasila sila kedua. Tantangannya yaitu pembulian, solusinya adalah pembekalan diri anak dari kecil, entah itu Betul, bela betul. diri maupun menghargai orang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.